Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Reza Musyafa dengan nomor induk mahasiswa 19613153. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal UTS mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Untuk soal yang pertama yaitu konsep Islam rahmatan lil alamin menurut surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Secara garis besar, penafsiran surat Al-Anbiya ayat 107 menjelaskan penyebutan kata kamu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat artinya anugerah Allah, sedangkan al-alamin adalah keseluruhan alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Bagi orang beriman, datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, tata cara beragama juga berbeda-beda. Salah satunya yaitu menutup aurat. Ada yang menggunakan gamis, celana panjang, sarung, penci untuk laki-laki, jilbab untuk perempuan, dan sebagainya. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin juga terdapat 3 ukhuwah Islamiyah, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam. Yang kedua ukhuwah watamiyah, persaudaraan sesama negara. Yang ketiga ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah syariat serta mengajarkan toleransi kehidupan, mengingatkan manusia terhadap fitrahnya dan mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap dan menciptakan kedamaian juga kesejahteraan dalam kehidupan. Kemudian soal yang kedua yaitu menjelaskan interaksi nilai keislaman dalam bidang ilmu yang ditekuni. Berhubung saya masuk ke dalam jurusan farmasi, ilmu yang saya ambil yaitu ilmu kefarmasian. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional dalam kesehatan yang mengombinasikan ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Tugas utama seorang farmasi yaitu bertanggung jawab dalam memastikan keefektifan dan keamanan penggunaan obat-obatan. Eksistensi ilmu kefarmasian tidak bisa dilepas dari kejayaan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah yang melakukan gerakan penerjemahan secara besar-besaran. Salah satu karya yang telah diterjemahkan yaitu The Material Medica, karya Dioscoride. Selain itu, para ilmuwan muslim juga melakukan transfer pengetahuan tentang obat-obatan dari berbagai naskah yang berasal dari Yunani, Cina, dan Persia. Kemudian pada abad ke-7 sampai ke abad 17, para ilmuwan muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap berbagai produk alam yang digunakan sebagai obat-obatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Sabda Rasulullah tersebutlah yang memicu banyak ilmuwan muslim di era kekhalifahan Abbasiyah untuk berlomba-lomba meracik dan menciptakan berbagai obat-obatan
terutama yaitu obat-obatan herbal. Salah satu cara pengobatan tradisional ala Rasulullah SAW adalah bekam. Kemudian obat-obat herbal halal yang pernah dianjurkan Rasulullah SAW adalah Habatus Sauda, Alkus yang berfungsi sebagai bahan herbal yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengobati tenggorokan yang disertai pendarahan. Kemudian ada kana yang bisa mengobati masalah perut. Kemudian ada sobir atau lidah buaya yang bisa mengobati luka, sakit mata, diare, dan penyakit herpes. Kemudian soal ketiga yaitu menunjukkan pemikiran, produk, dan atau unjuk kerja yang merupakan perwujudan hasil interaksi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni. Salah satu bidang ilmu yang dapat ditekuni yaitu farmasi. Farmasi termasuk ke dalam bidang ilmu pengobatan. Tidak hanya memproduksi obat-obatan, farmasi juga memproduksi produk-produk lain seperti kosmetik yang terjamin kehalalannya. Sebelum produk-produk dari farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik dipasarkan, harus melewati uji kehalalannya dulu oleh Badan POM, kemudian Lembaga Pengajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan. Dan juga terdapat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal JPH serta RPP JPH. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.